Gejolak di pasar keuangan yang masih berlangsung ketika menanti kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan suku bunga acuannya memaksa pemerintah dan DPR untuk mempercepat rancangan undang-undang jaring pengamanan sistem keuangan. Undang-undang tersebut baru akan dirilis bulan Oktober. Namun otoritas jasa keuangan belum bisa mengumumkan kriteria dan bank yang masuk ke dalam bank yang berdampak sistemik atau SIB. Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau RUU JPSK akan segera disahkan di bulan Oktober 2015. Dalam RUU tersebut terdapat aturan terkait status stabilitas sistem keuangan dan bank-bank yang berdampak sistemik atau SIB. Mengacu pada Perpu JPSK, dampak sistemik yang disebabkan oleh suatu bank yang menimbulkan kegagalan sejumlah bank lain jika tidak diatasi dengan cepat. Hal ini bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan perekonomian nasional, seperti yang terjadi di tahun 1998. Dalam RUU JPSK ini merinci prosedur penyelamatan bank sistemik. Pertama, tindakan mengatasi kesulitan likuiditas dengan mengajukan ke Bank Indonesia untuk mendapat pinjaman jangka pendek. Dan kedua, lembaga penjamin simpanan akan membentuk bank perantara untuk mengambil alih aset bank berdampak sistemik. Dan yang terakhir adalah restrukturisasi bank. Kriteria bank yang berdampak sistemik akan digodok oleh OJK dibantu oleh BI. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampu-Bolon mengungkapkan saat ini belum bisa menyebutkan kriteria yang dimaksud. Kriteria yang kita pakai sementara yang dalam draft kita itu 3 kriteria. Ya sebenarnya itu juga di drive dari Undang-Undang OJK. Di Undang-Undang OJK sudah ada disebut itu apa aja faktornya gitu. Itu masih ini ya, karena kan itu tadi yang akan menyepakati pada akhirnya itu nanti harus bersama-sama OJK dengan BI. Jadi begitu RUU JPSK keluar resmi, itu menjadi kewajiban bagi kita untuk nanti segera mengumumkan. Direktur Utama PT Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh regulator terkait hal ini. Budi menilai Undang-Undang JPSK bisa menjadi langkah antisipasi agar gejolak ekonomi global tidak membuat Indonesia mengalami masalah yang sama seperti pada tahun 1998. Berharap krisis ekonomi, jatuhnya ekonomi Indonesia itu pasti karena jatuhnya bank. 98 kan gitu kan. Di 2008 juga ada 2 bank jatuh kan, Senturi sama Indofer yang jatuh. Itu aja udah ribet sekali. Itu memang institusi perbankan harus dijaga dengan hati-hati. Jadi kalau saya sih mendukung sekali dan saya rasa itu konsep yang bagus bahwa makin besar banknya memang regulasinya atau pengawasannya mesti lebih ketat. Tapi saya rasa juga sudah dilakukan dengan OJK. Saya sih melihat kondisi perbankan sekarang udah jauh lebih sehat ya. Sehingga insya Allah sih harusnya nggak ada apa-apa. Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Dalam RUU JPSK, KSSK berwenang memberikan persetujuan pemberian pinjaman likuiditas khusus dari Bank Indonesia kepada bank sistemik. Dari Jakarta, Laraza Anissa, Muklis Effendi, Metro TV.